Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ari Wong Solo. Jangan pernah bosan-bosan sama Ari Wong Solo. Rungok nih cerita tapi nyata. Aku soalnya ngene guys, masih mbak ibu kabeh. Aku kira iso koyo wong-wong kalau ada apa ya, kalau ada DM terus di dokokne ning nggon itu loh, nenggon layar itu loh, aku kira iso mas, jadi nggak ngerti saya. Aku kis pokoknya nggak video bisa untuk nambah wawasan, untuk menambah apa ya, pengalaman bagi ABK yang junior maupun senior. Kalau senior wis ora dadak diomongi ya mas ya. Nah kuwi lho mas, jadi aku ki engko yen ngomong kondarani piye gitu ya mas ya, tapi ya memang wis ora apa-apa lah, memang ngono kaya ngene. Aku mau memang ora iso bangsane kaya ngono-ngono kuwi, apa jenenge, ngedit sing ngene gini-gini nggak bisa mas. Jadi ya sak onone wae ya mas, yang penting isi dan potensinya. Tadi ada DM saya, masa aku puluhan wis hampir puluhan tahun isih diragukan. Ya ora apa-apa. Ya le yo. Aku ki lo diragukan le, tapi nggak masalah, nggak apa-apa, itu pemikiran orang, itu hak mereka untuk meragukan saya. Itu nggak masalah, saya nggak apa ya, saya seperti saya kemarin vlog saya yang kemarin opo iki mau lagi tak upload. Siapapun yang mengkritik itu adalah dukungan bagi saya akan tetap maju terus, saya tidak akan pantang mundur oleh apapun. Apalagi diragukan malah alhamdulillah. Belum tentu kamu meragukan saya, kepandaian saya, pengertian saya melebihi kamu, ya belum tentu ya. Mungkin saya di bawah kamu atau mungkin malah di atas kamu, kita semuanya nggak ngerti. Jadi nggak masalah siapapun itu yang telah meragukan saya. Apa mungkin Bu Ari wong wedok wani karo kapten, ngurusi karo kapal karo gini. Masih Mbak Bu baru ini bertahun-tahun saya ditanya seperti itu. Keberanian seseorang itu sebetulnya tidak memandang sapa to wonge. Yang penting kita mengerti dalam posisi kita. Yo memang saya berani dengan kapten, soalnya dia sudah melanggar hak dari ABK, hak dari yang sudah tertera di dalam aturan yang ada di kapal itu. Jadi saya berani dengan itu. Kalau kaptennya apik-apik masa awake dhewe arep ngutek-ngutekke kan yo rada edan apa piye kan. Jadi yo enggak mungkin. Jadi gini mas, sistem saya Mbak yang masih matur nuwun sekali yang meragukan saya, alhamdulillah Tuhan selalu melindungi kita semua dan Tuhan akan selalu memberikan kapasitas kita masing-masing. Piye to? Itu bagus pemikiran yang meragukan orang lain, apalagi saya. Wah, saya tambah matur nuwun sekali. Dalam saya bekerja atau menangani masalah di kapal yang neng Las Palmas juga mas ya, di Las Palmas ya, yang saya langsung ketemu tatap muka langsung dengan kapten. Selalu ada laporan dulu dari ABK mas-mase, laporan dan bukti. Oh ya memang benar ini kapal, di mana posisi kapalnya, di mana kaptennya. Dan saya ini khusus yang kapal-kapal berbendera something itu. Jadi biasa nih kapal-kapal yang berbendera ngono kuwi, itu kalau dia yen awan kuwi nunggone wong nyambut gawe, mungkin jam 3 jam 4 golek wedokan metu mabuk mendem, itu kapten. Tidak semua kapten ya, sing tak ngomong kayak ini kapten yang something. Karena mereka itu bekerja dari jam 7 pagi itu sampai jam 4 jam 5 sore. Lah nanti mungkin biasa nih kapten itu jam 4 jam 5 wis lunga. Engko sampai pagi dia pulang lagi. Kalau enggak dia nunggoni turu. Kapten ini ngono kuwi Mas. Ngono kuwi sing kapten sak ngerteni, yang kapten selalu bermasalah. Kalau yang lainnya yo enggak, yo memang Mas ngerti dhewe lah wong kapten yo. Terus kebanyakan kapten yang dari negara-negara something kuwi dia itu, aku dewe yang saya bahasa Inggrisku yang pecorot ya Mas yo, tapi paling enggak saya mengerti dan memahami. Tapi yang sing kaptene sing kono itu biasanya 80% enggak tahu bahasa Inggris. Jadi bahasa dengan bahasa dia sendiri. Karena kebanyakan itu orang yang di daratan sana
kebanyakan yang saya tanda kutip tadi, yang kebanyakan di daratan sana itu dia itu jadi sekolah iso moco terus kerja ning kapal. Nah, dia bisa untuk menjadi kapten. Biasanya ngono kuwi, karena saya banyak berbicara dengan teman-teman saya yang orang-orang dari daratan sana itu. Banyak ini tetangga saya juga itu. Kebanyakan kayak gitu. Jadi dia itu carane sekolah ki ora dhuwur-dhuwur, sing penting ngerti tok. Kuwi lho Mas. Kebanyakan orang yo carane orang daratan-daratan itu. Terus kalau kita menangani masalah, kenapa sampai Bu Ari ngantek padu? Nah Mas, Mbak karena kapten-kapten yang kapal-kapal something itu Mas, dia itu corone egoisnya terlalu tinggi. Dia itu egois. Jadi aku kepengen ini, kamu ya kudu ngene. Aku pengen ini, kowe ya kudu ngene, gitu loh Mas. Jadi dia itu tidak koyoke mementingkan untuk ABK-nya, tidak. Dia tidak mementingkan untuk ABK-nya. Jadi pokoknya dia kowe nyambut gawe karo aku. Aku kepengen kamu itu menghasilkan. Kalau kamu nggak menghasilkan, kalau ada yang orangnya egois, antagonis, ya diajar, diantemi apa dipiekne gitu. Jadi dia bekerja itu hampir 24 jam. Makan aja sambil tidur. Ini tapi saya itu ngomong yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu yang tak tangani loh Mas ya. Tapi kalau yang nanti kita ngomong ini karena masih yang meragukan saya kok wani, kok ada berani untuk masuk. Ya itu saya ngomong ke keberanian seseorang itu karena disuruh dengan sesuatu Mas. Kalau keberanian kita tidak disuruh dengan sesuatu, mungkin kita akan melempem. Jadi karena keberanian saya disuruh dengan rakyat Indonesia yang ditindas, yang diantemi, jadi saya wah ora wedi, setan belang, ora wedi ya. Ora wedi itu. Enggak wedi karena setan itu lebih kejam saka menungso. Menungso itu lebih kejam sekali. Setane iso mikir. Setane wedi karo menungso, tapi menungso enggak. Menungso itulah yang pikirannya setan Mas. Jadi ya kita harus darah kita menggelora. Itulah saya Mas. Nah, kalau kita terlalu kapten iki gimana? Walah kelenger kabeh selaan Mas. Karena dia orangnya piye ya, kebanyakan kapten-kapten yang dulu-dulu itu orangnya terlalu kekeh. Jadi aku pengen ini yo ngene iki, tak bayar kita anone wis ngene gitu loh Mas. Mudengan maksudnya. Jadi dia itu enggak ono carane toleransi ngene-ngene, itu enggak ono sama orang kita itu. Itu yang kapal-kapal bermasalah-masalah dulu itu. Sampai ada yang di penjara, dia dikurung di dalam kamar apa itu namanya? Kamar makanan itu Mas. Jadi dia itu terlalu egoisnya, karena jangan ngerti ya, karena kebanyakan orang-orang sana itu kan dengan pikirannya yang terlalu seperti yang katakan egois lah, egois. Kita nggak menyebutkan itu karena terlalu egois. Jadi untuk mas-mas yang baru naik join di kapal berbendera itu, caranya wah ini Taiwan, wah ini Cina, wah wes gue harus berhati-hati. Langsung Cina, oh Taiwan, harus berhati-hati sekali. Agen kamu apapun omongannya, tapi kamu yang harus berhati-hati. Agen itu hanya nyeneng ke hatimu toh, ya enggak. Padahal dia tahu persis itu kapal itu bermasalah, tahu persis, tapi tidak akan dikatakan kepada kamu. Orang mungkin dia mungkin yang kowe. Lagu loh Mas. Terus ini kita lanjutkan lagi ya dalam itu dengan kapten. Dan kita harus apa ya carane tegakkan iki, jangan ngene kalau kapten sama kapten itu. Apa nih kapten-kapten kaya ngono seperti itu. Wah, wis iso ditek-ditek cengele tenan Mas. Ya seperti itulah dulu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kerja di kapal-kapal itu diinjek sak geleme dhewe, mangan karo anunan turu nggone nggo anak wedhuse mlebu meneh, ora mungkin metu. Nah kuwi lho Mas. Itulah. Jadi saya berani karena keberanian tersulut dengan penderitaan rakyat saudara kita yang bekerja di kapal, kayak kapal wis ngerti dhewe kaya ngono kuwi lho Mas. Jadi kan wah, kita jadi langsung kaya api menyambar. Dadine ora wedi setan belang Mas. Juga ini real tenan, ini nyata tenan. Ini pernah ada saudara kita ada di kapal yang berbendera itu.
Padahal itu sudah ada bosnya ITF. Bosnya ITF dan ITF-nya yang ada di sini. Saya juga ada di situ. Karena yang bos ITF baru itu baru berapa bulan gitu, jadi aku ngerti dia nggak kakek ngomong, nggak kebanyakan omong. Tapi untuk yang sampai juragane ITF itu yang dari Barcelona itu aja datang kemari. Dia ini apa-apa mas, nggak bisa apapun karena jangan ngerti memang dia pakai education juga dengan sopan santun dengan gini. Lain nganggo carane kaya ngono kuwi selak do mati kabeh. Karena kekerasan aku tak dengan kekerasan. Saiki kalau kaptennya bengok-bengok kita jangan wis wong ngene dhewe entek tidak no mas. Enggak saya enggak. Dia getak, aku yang getak, gentenan. Itu sampai itu loh ada di depan mereka, saya katakan bosnya ITF yang di Barcelona sampai datang ke Las Palmas itu sampai HP dibanteng nih ngarepe dia ngene tok loh mas. Saya itu ada di sebelahnya, wah tututi munggah ning dhuwur no mas. Jangan begitu Ari, jangan begitu. Wah orang ngono ya wongku modar kabeh no. Aku nganoni kowe. Lu semua pakai aturan kayak gitu ya enggak anunan. Karena di sini tuh apa mas? Aku di sini tuh kalau nggak sampai gudres itu polisi nggak akan ikut campur. Sampai gudres aja polisi ikut campur itu di luar otoriter karena dia migran mas. Jadi prosesnya agak sulit juga. Mudah orang. Jadi kita harus tetap wani. Jadi berani. Seperti itu contohnya. Jadi saya ketemu dengan bosnya ITF yang ada di Eropa, yang di Barcelona itu baru pertama kali. Dua kali tapi yang pertama dulu nggak ada masalah, tapi yang terakhir ini ada masalah. Mula anak coba mbok menowo kan dia datang. Jadi kita bertiga ceritanya datang dengan kapal itu, dengan masalah itu. Kita datang dengan masalah itu mas. Nggak taunya alah Nyonya Sewu memang seseorang dengan bertindak masing-masing ya, dia dengan pakai prosedur. Lah yang dengan menangani cara itu dengan pakai prosedur ya nggak akan selesai mas kalau dengan kapten yang seperti itu. Karena kenapa? Kita lapor polisi juga tidak mungkin karena buktinya tidak ada. Ya enggak? Cuman kalau di sini itu semuanya mungkin juga sama di Indonesia juga. Ngantek moncrot itu bisa lapor polisi. Itu pernah saya juga alami. Orang kita sampai moncrot sampai ke pengadilan juga sana. Pernah saya alami itu sampai saya harus keluar masuk pengadilan untuk mengurusi mereka juga pernah. Nah, tapi itu Mas, kalau sistem saya dia ngetak, aku yang getak genten. Jadi kaya wis hukum rimba, seperti hukum rimba itu saya lakukan itu karena saya belajar dari yang Pak ITF yang pertama. Yang pertama itu saya selalu di belakang dia. Kalau ada masalah itu cuman omongnya kayak santai kayak, "Iya kaptennya, iya." Nyatanya ning burin meneh hantemi meneh, kepruki meneh. Gitu Mas. Jadi enggak ada corone saking kowe ngene takon mulai kabeh apa piye, enggak begitu enggak. Kalau saya dengan sistem saya sendiri karena saya belajar dari ITF yang pertama, dia terlalu ada orang kita yang diajar dia nulis ya wis kamu harus begini semua pakai prosedur. Enggak, memang prosedur harus dilakukan tapi yo kalau dengan cara seperti itu ya tetap ada terus penindasan di kapal di Las Palmas ini. Tapi saya dengan cara sendiri tak pikir terus Mas. Mikirnya itu setelah bapaknya itu meninggal Mas. Bapaknya meninggal saya harus kerja sendiri. Padahal saya harus menghandle seluruh dunia kapal yang masuk di Las Palmas. Padahal masalahnya raum Mas. Jadi saya dari jam 7 pagi itu ngantek malam sampai nggak pernah nyambut gawe Mas. Kalau nyambut gawe lagi sedih ditutup. Ndelalah ya memang baru proses seperti itu Mas. Jadi dari pengalaman itu loh Mas, jadi tak ambil. Jadi kenapa saya berani ya seperti itu. Kalau ada saudara kita, teman-teman kita ada di satu kapal masalah, daerah saya itu seperti mendidih. Karena makanya kapten-kapten yang di sini kapal-kapal seperti itu tahu wah kayak tekoi masalah. Bener loh, karena saya nggak akan ngomong baik-baik gitu, nggak yo ngomong baik-baik. Tapi kalau dia sudah begitu menginjak ya wes pulang-pulangan sekarang nggak bisa untuk besok ini gini nggak bisa pulang sekarang nggak pulang itu Mas, seperti itu. Jadi bukannya terus
apa ya, bukannya kita terus oh iya seperti itu kan biasanya. Kalau ya ini pengalaman saya yang kemarin, yang dulu itu, yang Pak ITF yang pertama itu, terus yang sampai juragane ITF, bosnya ITF dari Barcelona datang ke La Palmas, padahal HP itu wis dibianting di depan kita bertiga itu, dia ada di atas itu, dia ada di atas dibianting Mas, di bawah mau dibialang sama orang kita. Dia itu cuman diem aja, nggak nganu. Nah, saya emosi, naik saya ke atas itu Mas. Jadi kan ya sebetulnya tidak bagus, tapi alhamdulillah nyatanya bisa meredamkan apa ya, corone kriminal mereka di dalam kapal. Alhamdulillah nyatanya di Las Palmas jangan sampai ada lagi, nggak ada. Alhamdulillah, karena saya terlalu kekeh dengan diri saya, kowe kasar aku ya lebih kasar gitu. Ini saya memang itu sebetulnya nggak sesuai dengan prosedur. Lah saiki kalau kita mengikuti terus ya orang kita ya dadi gereh no Mas, sagalme dhewe no. Orang saya begini aja masih banyak orang yang ditindas di kapal, ya enggak? Begitulah Mas, kalau saya langsung di kapal seperti itu. Jadi keberanian itu tersulut karena kemanusiaan saya, karena saya mengerti. Jadi darah saya seperti apa ya, seperti bergelombang koyo anu apa jenis kebul-kebul lho Mas. Jadi koyo tidak ada rasa takutnya apapun. Jadi carane wis ayo piye tak lakoni ngono kuwi. Terus ini juga pernah juga terjadi, saya ini bukan dari Pak bosnya ITF, bukan. Ini saya cuma datang dengan ITF-nya yang di sini. Itu ada laporan bahwa anak itu kerja 8 bulan atau 5 bulan itu diajar terus pendak dino Mas. Diajar terus pendak dino. Jam 10 pagi, saya ingat terus itu. Kapalnya ada di ujung di sini. Jam 10 pagi, jam 9 saya datang, saya ngomong, iki piye iki ana wongku iki, kowe ngewangi aku ora sama ITF-nya. Oh ya wis tak ewangi ning ndi? Karena dia baru kan, Ari, kowe ada apa-apa aku pengen ngerti carane kerjamu piye gitu. Saya datang, dia nyusul, itu tak tekoni ndi le wong le. Kuwi Bu sing kacamata cilik kuwi Bu. Tak tekoni ngene munine ora cengkiwing ngono le. Oh koncoku ngantek bengok-bengok, padahal saya kecil. Tapi kalau saya, pikiran saya wis koyo wis anunan, saya enggak takut apapun. Nggak takut apapun Mas, karena saya melihat saudara kita Mas sampai awake sak mene-mene, awake sampai kuru-kuru, makan tanpa teratur, tanpa ada gizi, tanpa ada fasilitas. Nah itulah Mas, waktu dulu-dulu kalau saya bekerja begitu. Jadi kalau masih diragukan untuk keberanian saya untuk di kapal, alhamdulillah nggak masalah. Itu bagi saya nggak ada apa-apanya, nggak ompo-ompo. Yang penting Tuhan masih mempercaya saya. Yang penting Tuhan masih percaya saya, dan saya tidak mempergunakan kepercayaan itu kepada mereka. Corone aku harus dadi iblis kene tak duit, oh insya Allah jangan. Mboten Mas itu. Seperti itulah Mas. Jadi yang meragukan, ini saya omongkan di YouTube, mungkin ketok ini yang YouTube saya pertama pernah tak omongin, tapi enggak sendetail ini karena ini ada orang yang tidak meragukan. Seperti meragukan, wah Bu Hari gini-gini, mosok wong cilik ngene-ngene. Oh Mas, jangan lihat orang yang kecil. Kalau kapasitas pikiran kita, dan kalau kita memang sudah diberi apa ya corone ya kekuatan, ora wedi setan karo belang, enggak takut apapun. Itulah saya Mas. Jadi banyak sekali apa ya masalah-masalah dulu itu di sini hampir setiap hari, sampai tahunan Mas, sampai tahunan setiap hari. Tapi alhamdulillah dengan apa ya, dengan solusi yang baik. Cuman sampai sekarang saya ingat itu Mas, waktu itu ada dua orang atau 3 orang itu udah habis kontrak karena saya datang terlambat, kapalnya mangkat. Nah itu sampai sekarang itu tak pikir seperti aku dosa gede banget Mas, kasihan sekali. Dia harus padahal dia udah 2 tahun selesai kontrak dan dia dipaksa. Lah saya datang terlambat waktu itu, terlambatnya 10 menit kalau enggak seberapa jam lah kapalnya wes ngung sudah mau berangkat. Nah jadi saya nggak bisa apa-apa lagi karena saya waktu itu nunggu Pak ITF-nya itu.
karena Pak ITR yang sekarang ini dulu waktu dia pertama kan harus belajar Mas, dari belajar jadi Ari eno popo aku ditelepon jadi ben ngerti piye carane ngene. Lah jadi nunggu mereka jadi ya tapi saya insya Allah masih yang itu dulu ya masih njur ngapura ya kula ya Mas, saya nggak bisa nolong jenengan karena ya memang jenengan ngerti sendiri keadaan waktu itu ya terlambat saya datang dan negosiasinya nggak terlalu berhasil waktu itu. Ya ngono kuwi lah Mas. Jadi sistem saya untuk kerja dengan kapten-kapten yang dulu-dulu itu seperti tidak pakai prosedur. Wis pokoknya hukum malam. Kowe ngeprok ya keprok genten gitu. Itu saya, itu dulu, itu memang nyoto, itu memang ada mas sing yang mengerti juga banyak. Itu yang masih yang waktu diajar terus dia nyanda tak datangi, tak cengkeweng, tak gawake apa itu namanya? Ganjel itu loh Mas, ganjel kretek itu loh, ganjel kretek kecil itu loh. Wah, wong ya ndredeg. Saking mangkel saya ya alhamdulillah nggak tahu itu setan mana yang hubungi saya, tapi alhamdulillah bukan iblis, bukan terus saya itu melupakan. Alhamdulillah pikiran saya masih terkontrol karena dengan emosi kuwi loh Mas. Neng negarane wong nyambut gawe dengan gaji waktu itu gajinya masih 130 atau 85 dolar Singapura lagi ke ora dibayar, diajar sisan pendak dino, nggak dikasih makannya sedino sehari karena nggak bisa kerja. Lah kuwi kan jenenge nggak normal, nggak logika kan. Saya ngajar bukan kapten itu, yang ngajar bosunya apa gitu loh. Cuman wah parah nih, keprok ndase harapan. Nah, gitulah Mas saya. Itulah emosi saya. Kalau saya itu memang baru emosi, saya nggak akan takut siapapun. Karena kenapa? Karena melihat teman-teman saudara kita dengan badan yang kecil-kecil, gaji yang sakmono. Dalam waktu itu banyak sekali masalah sing iki karena saya waktu itu ora gur kapal Indonesia tok Mas, dari kapal manapun Mas, ngendi-ngendi kapal banyak sekali masalah itu dari kapal seluruh dunia waktu itu Mas saya Mas. Tapi alhamdulillah Mas sampai sekarang Tuhan masih melindungi saya karena niat saya adalah baik waktu itu untuk bisa coroning ke Padang menolong siapapun yang membutuhkan. Jadi sampai jam 1 malam, jam 2 malam, sapa sing ngambil jam 1 bengi metu? Enggak ada. Tapi alhamdulillah ya nyatane ono karena saya kemanusiaan Mas. Umpamane aku yang punya masalah rasanya kayak ngopo. Ya jadi jam 2 malam, jam 3 malam saya dibel, saya datang. Saya datang Mas, tapi ya alhamdulillah lah Tuhan juga tidak tidur. Jadi ya apapun keinginan saya, cita-cita saya insya Allah Tuhan juga ridho, Tuhan juga memberikan. Seperti juga kamu ya Mas ya, yang dulu waktu itu terlantar, waduh ya Allah, sampai tertele-tele, sampai aduh Gusti ya Allah, seperti itulah banyak. Kalau tak ceritake sampai besok nggak akan habis Mas. Jadi itulah Mas yang meragukan saya malah matur nuwun, alhamdulillah diingatkan untuk menceritakan ini kepada ABK junior maupun senior yang belum pernah mengerti buat piye to gitu. Saya lho Mas, pernah dadek ning darani lonte dinyang ning kapal. Sing nyang wong-wonge dhewe. Itulah yang kadang saya rodok mangkel ya Mas. Saya datang dengan masalah, dia ngerti, saya datang malam-malam, iki dinyang wani piro lah. Itu sebetulnya sakit kan, tapi alhamdulillah saya cuma tertawa. Tak lokke saya. Kowe wani bayar piro? Duitmu piro? Tak lok nih ngono Mas, tak gitok nih. Barang dia ngerti, ada teman lain ngomong ki Bu Ari ya, barengannya ya malu sendiri. Itulah Mas, karena dia belum mengerti. Jadi saya meminta untuk mas-mas siapapun itu yang senior, apapun yang siapapun, jangan pernah merendahkan orang lain. Karena saya ngomong karena saya sering direndahkan orang lain, tapi saya tidak akan marah, saya tidak akan minder. Saya direndahkan siapapun, kalau Tuhan akan mengangkat derajat saya, tetap akan diangkat derajat saya. Orang mau merendahkan apapun, kalau Tuhan tidak ridho, tidak akan terjadi. Karena sudah sering saya direndahkan dengan orang lain Mas. Saya datang di kapal, mas-mas yang mbak ngerti tertawa gini-gini sama saya, ya itu saya ngomong ke dinyang darani lonte itu. Terus
Pokoknya akeh banget Mas, kalau tak ceritake nanti ndak yang lihat ini nanti dia ndak perkewo, nggak usah perkewo Mas, aku nggak akan ngomong ke jeneng kamu. Saya juga nggak ingat sekarang rupamu koyo ngopo. Gitu saya juga nggak ingat. Tapi dalam diri saya tetap memaafkan siapapun yang telah merendahkan saya, yang telah apapun. Saya malah matur nuwun sekali dengan cacian, dengan makian sampean, dengan apapun. Itulah yang bisa mengangkat derajat saya ke atas ya, dengan itu. Dan saya juga tidak akan terus wah saya bukan. Walaupun kamu sanjung, walaupun kamu baik-baikkan, tapi yang Tuhan tidak mengizinkan saya disanjung orang ya tetap akan jatuh. Nah itulah Mas. Jadi prinsip saya, apapun itu yang kita lakukan, siapapun orang itu yang akan mencaci ataupun menjunjung tinggi kita, tapi kalau Tuhan tidak ridho, semuanya tidak akan terjadi. Saya percaya itu karena Tuhan itu maha kasih dan maha cinta sekali kepada umatnya. Ya Mas, seperti kuwi Mas. Jadi yo wis ngerti kan Mas ayo nggak apa-apa jadi biar ngerti. Jadi wah buari wong we pendok itu matur nuwun orang saya ngene iki Mas, saiki opo meneh nggih kan. Jadi mosok aku arep tak tulis ngene iki lho ari sing ya gendeng wae ya, bukan, itu bukan watak saya Mas, itu bukan watak saya dan itu bukan tipe saya. Saya hanya kepingin hidup saya ini bisa berguna untuk sesama, bisa meringankan beban satu sama lain. Untuk apa Mas? Nanti untuk saya bisa kembali dengan tersenyum, saya punya celengan. Cuman itu dok Mas, saya enggak kepingin yang ora-ora Mas, enggak kepingin sing ngene bukan Mas, cuman kepinginnya yaitu satu toh, untuk APK Indonesia tetap semangat, tetap berjuang untuk diri kamu dan keluarga kamu. Jangan pernah mencaci orang lain, memaki orang lain, karena itu tidak baik. Karena orang lain yang kamu caci mungkin nanti akan lebih dari kamu. Ya Mas, jadi kita nggak ngerti. Wah saya numpak IP tekrek, wah numpak. Nah nanti kalau saya sudah sampai di Indonesia, kalau saya ada di Indonesia, anggota golek demit, ya pernah golek demit yang bengi ben ngerti toh. Ya enggak? Sebetulnya Mas, memang kita omong ke sini biar tahu. Nanti akan saya ceritakan nanti kalau kita sudah sampai di Indonesia. Untuk masalah urusan pendemitan, itu sebetulnya tumek Mas saya itu. Memang kita hidup ada di dua dunia. Ada yang tidak kelihatan dan ada yang kelihatan. Sebetulnya yang tidak kelihatan itu tidak akan terkena dengan kamera apapun kalau tidak pas ngepasi Mas. Tak omong iki bar ngomong ke kapten, bar dia ngomong ke demit wis ben do ngerti. Yen kalau Bu Hari itu alhamdulillah punya talenta demit bae. Talenta untuk golek demit barang. Ora goro ngantemi kapten tok urusan karo kapten tok, ya punya lainnya juga. Ada karena dia Mas. Sebetulnya itu cuman perasaanmu dhewe. Kowe wedi itu cuman perasaanmu dhewe. Ndelalah jenengan ada rumah apa bar habis kena di pembunuhan apa-apa. Ini omahno klotak-klotek paldi tikus. Darani memedi ya gitu Mas. Ya, ini sidik gue interbeso biar ngerti. Jadi jangan kaget nanti kalau Bu Hari di Indonesia bingung oleh demit, nonton lo ya. Engko yen oleh duit saka demit-demit kuwi, demit-demite sok nekaki wong sing do manipulasi, sing do korupsi kuwi. Sesuk tak kone lho. Sesuk tak kone demit wong sak Indonesia kuwi. Tak kone nekaki wong korupsi. Iki wis ketok lho. Wis kowe tenang wae lho. Iki wong salah wis arep seleh. Salah wis arep seleh lho. Wis titenono, wis enggak tahu, wis wedi karepe dhewe. Wis do wedi karepe dhewe, wis titenono. Memang sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ketoke menungso tapi kirane iblis mateni wong sak geleme dhewe, dhek pengen urip enak tapi ra gelem nyambut gawe, maling, nyopet, ngapusi, mateni. Kuwi iki wis tanda-tanda, wis tenang wae le. Wis iki engko wong sing ngono-ngono kuwi wis do wedi karepe dhewe, titenono to. Titenono, Tuhan tidak tidur. Yang penting kita tetap di jalan yang benar. Jangan pernah menyerah dengan nasib, bahwa saya, kamu semuanya adalah sama. Kita harus sukses untuk dunia dan akhirat. Maafkan saya kalau ada kesalahan dan terima kasih sekali dengan kritikan apapun yang kamu berikan ke saya. Saya tetap akan semangat, tetap maju ke depan untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.